Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis subuh rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah, wafat pada saat itu. Orang yang selalu menyokong, memperjuangkan, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari segi moral maupun material untuk berdakwah, memperjuangkan agama Islam. Kemudian paman beliau Abu Talib juga wafat, yang selalu melindungi beliau dalam berdakwah, yang selalu membacking beliau dalam menyebarkan agama, juga wafat. Dan pada saat itu keadaan ekonomi Rasulullah, juga para sahabat dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Sehingga pada tahun ini sering kita mengenal dengan sebutan Amul Huzni, bahwa pada tahun ke-10 adalah tahun kesedihan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang menimpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang hilang dari beliau. Beliau kehilangan harta, beliau kehilangan tahta, beliau kehilangan wanita, yaitu istri beliau. Sehingga dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam keadaan yang sulit dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, untuk memotivasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya untuk terus memperjuangkan agama itu. Apa di balik 3 hal yang menimpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau mengikuti perjalanan Isra Mi'raj, beliau begitu khusyuk. Tidak ada satu peristiwa pun yang luput dari ingatan beliau. Karena beliau tidak mengingat istri beliau, tidak mengingat anak-anak beliau. Karena beliau telah kehilangan seorang istri, tidak ada wanita di sisinya, sehingga tidak terpikirkan. Beliau tidak memikirkan harta karena memang dalam keadaan yang sulit. Beliau tidak memikirkan tahta, tidak ada yang melindungi beliau dalam berdakwah. Sehingga dari peristiwa-peristiwa yang beliau alami sampai beliau kembali ke dunia ini, tidak ada satupun yang luput dari ingatan beliau. Beliau begitu khusyuk menjalani peristiwa ini. Ada satu ungkapan yang begitu masyhur yang sering kita dengar, namun kita tidak berani mengatakan ini adalah hadis, karena tidak terdapat dalam kitab hadis satupun. Ada yang mengatakan ungkapan ini adalah merupakan hikmah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bagi kita seorang mukmin, mi'rajnya kita adalah ketika kita sholat.
Kita bermunajat kepada Allah. Di antara kuncinya agar kita khusyuk dalam mendirikan solat tersebut adalah dengan meninggalkan 3 ta yang dialami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita telah mengungkapkan, melantunkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar selain Allah, selain yang lain, selain itu sudah diharamkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita bermi'raj kepada Allah dengan meninggalkan harta. Jangan kita memikirkan harta dalam ketika kita mendirikan solat. Jangan ingat apapun yang berkaitan dengan harta. Jangan ingat apapun yang berkaitan dengan wanita, istri, keluarga, tinggalkan. Jangan teringat dengan tahta, jabatan, pangkat ketika kita telah Allahu Akbar. Karena kita sedang mi'raj, tinggalkan 3 hal tersebut agar kita khusyuk dalam sholat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Di antara permasalahan yang sering dialami oleh orang-orang ajami, termasuk orang-orang kita kaum muslim Indonesia, bahwa banyak di antara kita tidak paham apa yang diungkapkan ketika sholat. Ketika kita mendirikan sholat, hendaknya kita mendirikannya mengungkapkan ayat-ayat dalam sholat, ungkapan-ungkapan sholat dengan makna. Kita pahami, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak usah kita terjemahkan, kita maknai saja apa maksud dari ungkapan tersebut. Lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Kita maknai, kita resapi dalam hati kita betul-betul, sehingga solat yang kita dirikan betul-betul bermakna, berpengaruh kepada diri kita, sehingga betul-betul solat yang kita dirikan khusyuk, memberi faedah kepada diri kita dan berdampak ke dalam diri kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Majelis subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat mendirikan salat sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin. Jangan sampai kita seperti seorang sahabat yang ketika dia setelah sholat, setelah salam kiri, salam kanan, Rasulullah mengungkapkan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Sudah sholat lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Disuruh sholat lagi. Kemudian dia mengatakan, bagaimana saya sholat wahai Rasulullah? Dia menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.